Shalom, Mak. Iya, salam Kak. Sebelumnya Mak bisa perkenalkan nama, umur, dengan berapa tahun sebelum menjabat jadi pendeta. Oh iya, nama pendeta Dian Anggraini Ledo. Jadi pendeta ini hampir 9 tahun. Iya. Baik. Sekarang ada di Jemaat Maur Saron, Klasis Kupang Timur. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Margaret, saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Ya. Jadi di sini Mas saya mau tanya tentang dua hal, itu tentang gereja dengan tentang akhir zaman. Menurut Mama sendiri apa pandangan Mama tentang kata gereja itu? Kalau bagaimana itu gereja itu sebuah gedung atau tempat persekutuan di mana orang-orang Kristen datang untuk beribadah. Nah, di dalam peribadahan itu ada persembahan puji-pujian, ada penyembahan, juga ada kesaksian tentang pemberitaan firman Tuhan. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang Kristen untuk berbagi sukacita. Ya. Terus ada kalimat di mana kan dia bilang tuh gereja itu adalah orangnya bukan gedungnya saja. Nah terus bagaimana pendapat Mama dengan orang yang dia tuh kayak jarang gereja, dia hanya ikut gereja pas misalnya ada acara-acara penting, contohnya pas Natal atau pas ulang tahun gereja atau pas Paskah begitu. Apakah itu kalimat yang gereja itu adalah orangnya bukan gedungnya itu masih bisa dikatakan begitu? Masih bisa, Kak. Artinya bahwa ada orang-orang yang tersesat, dan artinya tugas gereja dalam hal ini kami para pelayan, tugas kami untuk bagaimana mencari orang itu dan bawa kembali untuk ada dalam persekutuan. Jadi tidak terlepas dari persekutuan dalam gedung kebaktian, seperti itu sayang. Kalau begitu menurut Mama apakah gereja tuh dia sudah merangkul dia punya jemaat lewat hamba Tuhan dengan dia punya penatua? Kalau misalnya menurut Mama sudah, kenapa masih banyak jemaat atau orang-orang itu yang mau bergereja itu susah untuk diajak atau ikut dalam ibadah? Itu tergantung sayang, tergantung dari orang, dari mereka masing-masing. Ya, kita sudah punya kekuatan untuk menopang, menolong, memberitakan firman. Tapi kalau bagi diri sendiri ya belum berikan hati, berikan peluang untuk ada dalam persekutuannya. Kita hanya pergi bisa mencari dan mendoakan, tapi selebihnya itu kekuatan ada pada diri mereka. Seperti itu. Artinya bahwa gereja di sini berusaha. Karena sekarang kan banyak nih, ada kebanyakan ada orang-orang gemit yang tahu bahwa rumah mereka di sini. Tapi ya ada juga yang tidak menetap pada rumah, tapi mereka diakui sebagai warga gemit, tapi seringkali ada di rumah-rumah yang lain. Nah, tugas kami ya pergi pastoral, apa yang mereka mau. Lalu ada yang bilang, Ibu Pendeta di sini seperti ini. Oke, kalau gitu ambil keputusan. Tapi itu keputusan mereka tidak mau terlepas dari sebagai warga gemit. Jadi ini juga sebuah tantangan terbesar bagi kami. Tapi kami juga istilahnya memberikan hak kebebasan bagi mereka seperti itu untuk mau beribadah. Tapi kami juga punya ketegasan artinya bahwa harus punya rumah yang tetap, tempat tinggal yang tetap ketika ada di bumi. Artinya ya ketika Tuhan panggil ya Tuhan tahu identitas kita tuh sebagai apa gitu Kak. Kita lanjut yang diakonia ya Mak. Ya. Nah yang terkait diakonia ini itu dalam dia punya kenyataan itu ada beberapa orang jemaat yang misalnya dia sakit, terus ada beberapa gereja yang kasih dia punya diakonia terlambat, dan ada juga yang soalnya kasih diakonia sama sekali begitu. Jadi memang terbalik dengan itu. Kalau di kami Kak, di Maur Saron itu selalu tetap. Ketika kami mendengarkan ada yang sakit, ya langsung untuk kami bukan hanya mendoakan, tapi memberikan diakonia berupa kasih ya, diakonia seperti itu. Tapi kalau bagi saya ada yang terlambat, mungkin tanya pada diri orang itu tersebut. Mungkin sudah ada, tapi mungkin ada waktu yang mungkin tidak bisa seperti itu. Kalau bagi saya tergantung sih Kak bagi mereka. Tapi kalau bagi saya tidak, selalu kami tepat waktu ketika orang itu mengalami sakit atau mengalami bencana, mengalami duka cita, ya diakonia itu akan terus berjalan seperti itu. Oke. Yang berikutnya itu ini terkait ada beberapa gereja itu yang dimana dong mungkin kurang atau sonde merangkul anak-anak atau jemaat yang dia punya kayak latar belakang mental begitu Ibu.
Sehingga menurut pendapat Ibu, mengapa apa yang membuat gereja itu tidak melakukan itu tindakan, Ibu? Artinya bahwa mungkin gereja tidak ramah lingkungan. Kalau gereja ramah lingkungan kepada anak-anak, kalau gereja ramah lingkungan terhadap disabilitas, maka ya mereka akan menganggap bahwa itu anak-anak mereka dalam sebuah persekutuan, Kak, seperti itu. Tapi kalau kami sih sayang, kalau kebanyakan kemit itu selalu ramah terhadap anak-anak, terhadap lansia, juga terhadap disabilitas. Kami juga punya program untuk bagaimana pendekatan diakonia bagi anak-anak disabilitas, bukan hanya dalam jemaat ini tapi di luar dari jemaat ini. Berarti itu program berarti sudah. Iya, seperti itu sayang. Jadi tergantung sih Kak, tergantung pada gereja itu, tergantung juga bagi pelayan, seperti itu. Memasuki topik yang kedua, yaitu akhir zaman. Menurut tanggapan Mama, bagaimana dengan orang-orang yang dia takut dengan adanya akhir zaman karena dia berpikir dia tuh masih belum menyelesaikan dia punya apa yang di dunia, karena di dalam Wahyu juga sudah menunjukkan akhir zaman itu akan terjadi seperti apa. Jadi banyak yang dia baca Wahyu, dia jadi takut dengan akhir zaman. Sehingga menurut Mama, apa sifat orang percaya yang harus diterapkan saat ada yang membahas tentang adanya akhir zaman? Ya, Kak, kalau bagi saya akhir zaman itu ya, kalau bagi saya Kak, akhir zaman itu kita identik sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang kita lakukan, seperti itu. Itu sehari-hari ada. Nah, bicara tentang akhir zaman itu berarti identik dengan kematian. Nah, bicara tentang kematian ini tidak semua orang bilang mau hari ini, tapi kalau mau hidup dalam keselamatan di rumah surga semua mau. Tapi kalau mau pergi tidak. Jadi kematian itu pasti. Saya selalu menguatkan jemaat Tuhan bahwa kematian pasti bagi setiap orang, dan dalam akhir zaman itu ada sebuah pertanggungjawaban kita pada Tuhan. Nah, ketika menjalani kehidupan ini kita menjalani dengan baik, maka ketika akhir zaman itu tiba, kita juga ada dalam hal-hal yang baik di rumah yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Nah, surga itu ada bagi kita tergantung siapa yang mau melakukan supaya dapat itu hal kerajaan surga, seperti itu. Karena keselamatan kan sudah diberikan Allah bagi kita secara cuma-cuma, seperti itu sayang. Yang berikutnya, bagaimana tanggapan Mama terhadap orang-orang yang dia sudah jadi memprediksi akan terjadinya akhir zaman sesuai dia punya kemampuan pola pikir, contohnya tuh seperti dukun, atau misalnya yang baru-baru terjadi itu seperti ilmuwan atau elit global yang dong tuh rancang pakai ilmu dan dia jadi virus yang akhirnya mengakibatkan banyak jiwa itu tidak terselamatkan begitu. Apakah menurut Mama itu merupakan salah satu tindakan yang justru dia mempercepat adanya akhir zaman, atau memang itu bagian dari rencana Tuhan sebelum datangnya akhir zaman itu? Dan menurut Mama apa solusi bagi setiap ketong supaya ketong sana gampang percaya dengan hal-hal tersebut? Itu sayang. Sekarang ini banyak orang berilmu, pintar, tapi sedikit orang berhikmat. Kalau orang semakin pintar tuh dia semakin akan uji coba dengan apa yang ada dalam dia pikiran. Tapi hikmat Tuhan itu tidak semua orang, hikmat Tuhan tidak semua ada pada mereka. Semakin pintar ya semakin mereka menduniawi tentang keadaan yang terjadi di dunia ini. Lebih baik orang berhikmat daripada orang pintar. Orang kalau berhikmat itu pasti Tuhan kasih pengetahuan yang baik dan benar. Tapi kalau orang pintar tuh kadang membuat orang menjadi orang-orang yang angkuh, sombong. Apa yang dia buat ya itu selalu benar. Dia selalu melakukan uji coba seperti itu. Jadi ya tergantung bagi diri kita sendiri sih sayang. Tapi saya rasa tidak semua orang Kristen mampu percayakan hal-hal yang seperti itu. Iya. Jadi kalau iman mereka bertumbuh dengan baik, ya pasti ya mereka juga mampu bisa mempertimbangkan hal-hal yang demikian seperti itu kan. Tidak semua orang Kristen mampu menerima hal-hal yang di luar dari akal sehat. Apalagi kan firman Tuhan menjadi landasan sebagai ketolong itu sayang. Jadi menurut Mak sih seperti itu sayang. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa yang harus dipersiapkan oleh orang percaya saat akan adanya akhir zaman selain mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan? Dan menurut Mama, apakah apa perbedaan akhir zaman dalam kekristenan dengan orang-orang yang memeluk agama lain? Setiap
agama itu punya doktrin yang berbeda. Setiap agama juga punya kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi apa yang menjadi doktrin mereka, ya apa yang menjadi kepercayaan mereka, tidak bisa kita katakan bahwa tidak. Tapi kalau bicara dari ekspresi kita sebagai orang-orang Kristen di dalam menjalani akhir zaman seperti itu, artinya persiapan diri kita bahwa tempat yang sementara kita tempati di bumi ini bukan tempat yang bersifat tetap, artinya tempat yang bersifat semu, tempat juga yang suatu kemah yang juga bisa dibongkar oleh Allah, dan bukan juga bisa tapi memang harus dibongkar oleh Allah, tempat yang tidak menjadi kita tinggal tetap di dunia ini, di tempat ini, karena itu ada satu tempat yang disiapkan Allah bagi kita bersama-sama kita ketahui bahwa itu surga. Nah, bagaimana hal-hal mudah, hal-hal yang paling gampang itu kita menempatkan tempat yang baik, itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ada orang-orang yang bilang mengakui sebagai orang-orang percaya, ada orang-orang juga yang mengakui bahwa dia orang Kristen, tapi tidak semua orang menjadi percaya kepada Kristus. Tapi ketika orang-orang yang benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam setiap perbuatan, tindakan pasti mencerminkan Kristus. Karena itu kalau percaya kepada Kristus, kita percaya. Kalau kita beriman kepada Kristus, berimanlah. Kalau kita tahu bahwa Yesus sebagai tuntunan dalam perjalanan kehidupannya, percaya, jangan khawatir. Beriman juga jangan takut. Bagi Mak sih itu sayang. Ya sayang. Terima kasih Mak, itu ketemu puji di apa sudah selesai. Terima kasih banyak Mas, semua bersedia jadi ketemu saya punya narasumber hari ini. Tuhan Yesus memberkati Mak. Amin sayang, terima kasih juga. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Margaret Julia Malelak. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya akan bertanya tentang gereja dan juga tentang akhir zaman. Sebelumnya, Mama tolong perkenalkan Mama punya diri dan juga Mama sudah berapa tahun menjabat jadi seorang majelis. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Linsio Kain. Saya sudah menjabat 1 periode di gereja Mawar Saron di Liba. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa pandangan Mama tentang gereja? Oke, kalau menurut saya gereja adalah tubuh Kristus atau umat pilihan Allah, atau lebih kepada pandangan yang praktis, yaitu mengenai fungsi atau organisasi gereja di era modern ini, yaitu menyatukan semua orang-orang percaya. Oke. Baik, yang pertanyaan yang kedua. Bagaimana tanggapan Mama terhadap orang yang dia jarang sekali untuk beribadah? Contohnya dia hanya beribadah ketika ada kegiatan-kegiatan atau acara-acara penting, contohnya di Natal atau di Paskah atau di ulang tahun gereja. Kalau misalnya ada suatu kalimat yang mengatakan bahwa gereja bukan hanya gedung, gereja itu adalah orangnya, bagaimana dengan orang yang dia jarang gereja? Apakah dia masih termasuk dengan kalimat itu? Iya, kalau menurut saya bukan hanya ke gereja untuk memperlihatkan diri kepada orang lain bahwa kita umat Tuhan atau kita mengenal Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal baik itu sudah mencakup kalau menurut Mama bukan hanya pergi ke gereja supaya kita dikatakan sebagai orang bergereja atau orang mengenal Tuhan, tetapi untuk melakukan hal-hal baik yang tidak merugikan orang lain itu sudah termasuk dalam gereja, begitu. Kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Menurut Mama, apakah gereja itu dia sudah merangkul setiap dari jemaat Tuhan lewat hamba Tuhan dan para penatua? Kalau misalnya menurut Mama sudah, kenapa masih banyak jemaat Tuhan yang sulit untuk mau diajak dan dipanggil ibadah? Oke, kalau menurut Mama itu sebenarnya sudah mencakup dalam untuk mengajak.
tetapi itu kembali lagi ke pribadi orang. Kita bisa mengajak, tetapi kalau dia sendiri, orang tersebut sendiri tidak mau datang, kita tidak bisa memaksa. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan yang terbaik untuk dia. Semoga bukan hari ini, tetapi mungkin di kemudian hari Tuhan yang memanggil dia dengan cara Tuhan sendiri untuk bisa ada dalam persekutuan, di dalam gereja, untuk melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaan yang berikutnya, menurut Mama, kenapa masih ada di beberapa gereja yang diakonianya kadang diberikan terlambat dan kadang tidak diberikan sama sekali? Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Oh, kalau begitu, kalau tentang diakonia itu kan dia kembali ke gereja tersebut. Itu menyangkut dana. Nah, kalau misalnya dananya mencukupi, pasti diberikan. Nah, kalau tidak mencukupi ya bisa cari cara lain. Contohnya? Ya, contohnya kita mendoakan, bukan hanya dengan kasih dana, tapi kita bisa mendoakan supaya dia bisa mendapatkan berkat dari yang lain, bukan hanya dari gereja kan. Berikutnya, ada beberapa gereja yang dimana mereka tidak merangkul anak-anak disabilitas. Apa yang membuat gereja sampai tidak melakukan tindakan itu? Terkadang hanya dilakukan ketika ada acara atau kegiatan penting. Apa tanggapan Mama terhadap ini fenomena? Kalau menurut Mama seharusnya bisa untuk merangkul, tetapi itu kembali lagi kepada pihak gereja, karena bukan hanya merangkul untuk mendoakan, tapi kan ada kalanya kita juga harus memberikan dana bantuan kepada mereka. Jadi kalau misalnya gereja itu menyanggupi, ya mungkin dia bisa melakukan, dan tapi kalau tidak ya kembali ke gereja tersebut. Yang berikutnya, apa pandangan Mama tentang akhir zaman? Akhir zaman. Pandangan Mama tentang akhir zaman ya harus siap-siap diri untuk menerima setiap keadaan yang akan terjadi. Dan kalau menurut Mama harus lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan supaya apapun itu terjadi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Berikutnya, bagaimana tanggapan Mama terhadap orang Kristen yang dia masih takut dengan adanya akhir zaman karena dia berpikir dia masih belum siap untuk menghadapi akhir zaman tersebut. Karena di dalam Wahyu sudah menunjukkan bagaimana akhir zaman bisa terjadi, sehingga ketika saat orang percaya mengetahui itu, mereka justru takut. Sehingga menurut Mama, apa sifat orang percaya yang harus diterapkan saat ada yang membahas tentang akhir zaman? Kalau menurut Mama, kalau orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak takut dengan akhir zaman, karena dia percaya bahwa apapun yang dia alami, mau akhir zaman atau apapun itu, hidupnya dia itu ada di dalam Tuhan, jadi dia tidak perlu takut dengan akhir zaman. Oke, yang berikutnya, bagaimana tanggapan Mama terhadap orang yang memprediksi akan terjadinya akhir zaman sesuai kemampuan pola pikir mereka seperti dukun atau ilmuwan, sehingga bagaimana apa solusi bagi ketong orang percaya agar sonde gampang percaya dengan hal-hal tersebut? Kalau itu sih hanya satu, yaitu tetap mengandalkan hidup kepada Tuhan, percaya Tuhan secara sungguh-sungguh, dan tidak perlu percaya kabar-kabar yang tidak benar. Berpegang teguh kepada firman Tuhan, belajar membaca firman Tuhan supaya kita tidak gampang terombang-ambing oleh informasi-informasi sekarang. Pertanyaan yang terakhir, apa yang harus dipersiapkan oleh orang percaya saat adanya akhir zaman selain iman yang teguh kepada Tuhan? Dan menurut Mama, apa perbedaan kepercayaan akhir zaman dalam kekristenan dengan orang-orang yang memeluk agama lain? Kalau menurut Mama, yang perlu dipersiapkan selain iman yang teguh dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kita juga harus mempersiapkan
seluruh kebutuhan kita seperti materi, supaya jangan sampai pada saatnya kita bagaimana ya, maksudnya takutnya kita Oke, kalau menurut Mama, selain persiapkan iman secara sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus mempersiapkan seluruh kebutuhan kita, finansial kita, misalnya uang, makanan, pokoknya kebutuhan-kebutuhan pokok lah, supaya jangan sampai kita terjebak di hal-hal yang tidak baik, begitu. Terus apa yang membedakan akhir zaman dalam agama Kristen dengan agama lain? Oh, kalau menurut Mama yang membedakan agama Kristen dengan agama lain itu, kalau agama Kristen kan mengajarkan tentang kebaikan, kesungguhan hati, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ kalau memang orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, pasti dia tidak goyah dalam setiap situasi yang dihadapi. Tapi kalau untuk agama lain, kayaknya Mama tidak bisa menjelaskan, soalnya agama lain itu sesuai dengan ajaran mereka sendiri. Tapi ini Mama berbicara tentang versi dari agama Kristen, begitu. Sudah. Oke. Terima kasih Mama karena sudah mau menjadi narasumber saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Oke, bebasan. Shalom. Shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margaret Julia Malelak. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Sebelumnya Kakak tolong perkenalkan nama dengan umur. Nama saya Pedro Sila, umur 17 tahun. Oke, baik, di sini saya mau bertanya tentang dua topik, yaitu gereja dan akhir zaman. Yang pertama, apa pandangan Kakak tentang gereja? Kalau menurut beta, gereja adalah tempat berkumpulnya orang percaya, dan gereja itu sebenarnya bukan hanya gedung. Bahkan ada lagu yang mengatakan bahwa gereja itu orangnya, bukan dia pun gedung sah. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kan tadi Kakak sudah bilang kalau misalnya gereja tuh adalah orangnya bukan gedungnya. Iya. Terus kemana dengan orang yang dia tuh jarang gereja? Misalnya dia hanya pergi gereja tuh pas Paskah, pas Natal atau pas ulang tahun gereja. Apakah itu kalimat tuh masih bisa masuk di itu orang kok, Kak? Kalau menurut beta, masih tetap bisa dikatakan tersebut, karena gereja tuh dia pun orang. Walaupun dia jarang pergi gereja, tapi itu orang harus tetap untuk membangun dia punya persekutuan dengan Tuhan. Begitu sih, Kak. Oke. Terus pertanyaan yang berikut, menurut Kakak apakah gereja itu dia sudah merangkul setiap dari jemaat Tuhan lewat hamba Tuhan dan para penatua? Kalau misalnya menurut Kakak sudah, kenapa masih banyak jemaat Tuhan yang dia sulit untuk mau diajak ibadah atau dipanggil ibadah? Kalau menurut Bepum pandangan, sebenarnya di setiap gereja itu dia merangkul semua. Dan kalau di Mawar Saron sini nih, Kak, itu dia merangkul semua jemaat Tuhan. Kalau B sebagai jemaat sih melihat itu. Tapi penyebab kenapa masih ada yang sulit untuk diajak, mungkin dia belum ada kesadaran dari dia pun diri sendiri, begitu, Kak. Kalau misalnya orang itu sudah ada kesadaran, atau kalau hatinya sudah Tuhan gerakan, itu pasti dia akan mudah untuk ketong ajak di gereja. Yang berikut, menurut Kakak kenapa masih ada di beberapa gereja tuh yang dia punya diakonia tuh kadang dikasih terlambat, terus kadang juga soalnya diberikan sama sekali. Kira-kira apa yang buat sampai itu hal bisa terjadi? Mungkin kalau diberikan terlambat itu mungkin ada beberapa keputusan dari dia pun gereja sih. Menurut beta sebagai jemaat sih, kata terlambat tuh son cocok. Mungkin makna kata terlambat itu pas dia sembuh mangkali, Kak. Jadi mungkin begitu, Kak. Terus kalau tidak diberikan, mungkin karena adanya miskomunikasi antara dia pun gereja dengan dia pun jemaat, sehingga diakonianya mungkin sampai di itu jemaat tuh yang ini katong perlu berikan dia pun diakonia.
Kalau dari beta sebagai jemaat, beta lihat emang kadang ada yang telat. Mungkin memang keputusan dari dia pun gereja sih. Begitu kayak misal diakonianya dong kasih pas 5 hari sakit dulu. Tapi ternyata sampai 5 hari dia sembuh. Kalau kakak sebagai jemaat, kakak pernah kesana dapat diakonia tapi terlambat begitu? Puji Tuhan, belum pernah dapat diakonia terlambat. Oke kak. Oke, pertanyaan yang berikut. Oke kak, atau lanjut. Ada berapa gereja tuh yang dimana dong tuh sonde barangkul anak-anak disabilitas. Kira-kira menurut kakak apa yang membuat gereja sampai sonde melakukan itu tindakan? Karena terkadang tuh gereja hanya buat itu kalau misalnya ada acara penting, misalnya kayak Natal begitu kak. Kalau tanggapan dari beta nih ya, jujur kurang tahu sih kenapa itu gereja dong sampai melakukan itu tindakan. Mungkin gereja yang melakukan itu tindakan tuh berarti dong menghargai atau cari dia pun jemaat-jemaatnya begitu. Kalau gereja yang benar dengan pendeta, dengan majelis anggota jemaat yang baik tuh pasti dong akan saling merangkul begitu. Tapi kalau sampai itu terjadi berarti ada yang benar di dalam itu gereja. Karena kan dalam firman Tuhan Sasu bilang toh kalau bahwa anak-anak tuh harus datang pi Tuhan. Nah, tapi kalau gereja melakukan itu tindakan berarti dong melakukan dong punya tugas dengan baik toh. Begitu sih kak. Oke. Untuk masuk ke pertanyaan berikut tentang akhir zaman. Menurut kakak apa pandangan kakak tentang akhir zaman? Bepung pandangan tentang akhir zaman nih itu tuh kiamat begitu tuh, di mana Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Oke. Terus kemana kakak punya tanggapan terhadap orang Kristen yang dia masih takut dengan adanya akhir zaman karena dia berpikir kalau dia masih belum siap untuk menghadapi akhir zaman, karena dalam Wahyu kan sudah menunjukkan toh kemana akhir zaman tuh bisa terjadi. Sehingga menurut kakak apa sifat orang percaya yang harus diterapkan pas ada yang membahas tentang akhir zaman? Ini kalau menurut beta wajar kalau masih ada orang-orang Kristen yang takut begitu, karena kan pas hari kiamat katong mati begitu toh. Jujur bejo takut sih kalau sampai itu terjadi, tapi kalau dari bepun tindakan atau sifat yang benar tuh itu adalah katong tuh harus tetap punya iman kepada Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa saat adanya itu akhir zaman begitu. Jadi semua umat orang Kristen tuh itu tuh tindakan yang harus katong terapkan dalam katong kehidupan tuh adalah jangan takut karena Kristus tuh pasti datang untuk setiap dari katong yang percaya kepadanya. Pertanyaan yang berikut, kemana kakak punya tanggapan terhadap orang yang dia memprediksi akan terjadinya akhir zaman sesuai dengan dia punya kemampuan pola pikir, contohnya seperti dukun, ilmuwan atau elit global yang dia gunakan ilmu dengan dia rancang sesuatu yang akhirnya jadi senjata bagi orang banyak, contohnya virus itu kan dirancang oleh ini ilmuwan toh. Nah terus itu akhirnya menghabiskan banyak jiwa. Nah menurut kakak apakah itu tuh adalah salah satu tindakan yang dia mempercepat adanya akhir zaman atau dia bagian dari rencana Allah sebelum datangnya akhir zaman? Dan apa solusi dari kakak supaya setiap orang Kristen tuh sudah gampang percaya? Kalau dari beta ini mau bilang tuh kalau katong tuh jangan gampang percaya dengan yang begitu-begitu dong. Karena katong tuh harus percaya dengan Tuhan Yesus. Karena mau bagaimanapun tuh itu pada akhirnya katong punya iman yang membuktikan itu semua. Tips supaya gampang percaya tuh ya itu adalah katong saat menerima info-info tuh katong pikir-pikir dulu, katong pikir kembali ini masuk akal atau sonde. Karena menurut beta sih ya kak, akhir zaman tuh ada manusia siapapun di ini muka bumi ya yang akan tahu dia punya waktunya toh kak. Meskipun dia dukun atau ilmuwan mau dia rancang virus karena macam yang begitu hebat juga, tapi kalau misalnya Tuhan bilang sonde ya akan terjadi itu kiamat begitu kak. Oke, pertanyaan yang terakhir, menurut kakak apa yang harus dipersiapkan oleh setiap orang percaya pas akan adanya akhir zaman selain iman yang teguh kepada Tuhan? Dan menurut kakak apa perbedaan kepercayaan akhir zaman dalam kekristenan dengan orang-orang yang dia memeluk agama lain? Kalau dari besi selain iman yang teguh tuh ini katong tuh harus siapkan katong punya waktu dengan Tuhan. Katong tuh harus mulai mendekatkan katong pun diri tuh pi Tuhan supaya katong tuh menyusul pada waktunya nanti.
Kalau dari BK, iman tuh perlu. Iman itu sangat penting, tapi yang perlu katong persiapkan juga katong pung waktu persekutuan dengan Tuhan. Katong semua harus ingat kalau di ini dunia nih semuanya bersifat sementara. Jadi katong mau sibuk kemanapun, katong harus sisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan perbedaan akhir zaman dengan agama lain tuh jujur beson tahu. Tapi kalau dari Bea, menurut Bea membedakan itu dengan dong punya kepercayaan tentang itu akhir zaman sendiri tuh, mungkin kayak Muslim begitu, dong mungkin percaya akhir zaman itu akan muncul. Nanti ada orang apa begitu habis nanti dong bilang kalau akhir zaman tuh muncul pas Palestina menang atas Israel. Tapi kalau katong Kristen kan percayanya akhir zaman tuh akan muncul pas sudah banyak penyesat-penyesat dong. Nah kalau katong lihat dari sekarang memang akhir zaman itu sudah mulai terlihat. Begitu sah dari BK. Oke, terima kasih Kak karena sudah mau menjadi narasumber saya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak. Ya Kak, terima kasih sama-sama.